tentang menjaga perut, tentang perut dan menjaganya. Kemarin kita sudah bahas bersama-sama yang panjang lebar itu urusan hati. Sekarang kita masuk ke anggota tubuh terakhir ini yang akan dibahas, yaitu perut. Selanjutnya, wajib atas kamu wahai orang-orang yang ingin beribadah. Wajibnya apa? Bihifdzil batni, menjaga perut, wa islahihi, dan memperbaikinya. Fa innahu asyaqqul a'dha islahan 'alal mujtahidi. Karena sesungguhnya perut itu adalah anggota tubuh yang paling sulit diperbaiki bagi orang-orang yang berijtihad, wa aktsaruha mu'natan wa syughlan, dan yang paling banyak biaya dan kesibukannya, wa a'dhamuha dararan wa atharon, dan paling besar bahaya dan efeknya. Di sini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa kita itu wajib jaga perut dan diperbaiki. Nanti istilahnya kita akan bahas, yang memperbaiki perut itu bagaimana. Ringkasnya, dijaga dari yang dilarang, dijaga dari hal yang berlebihan. Perut ini perlu kita jaga, dan perut memang adalah anggota tubuh yang paling sulit untuk dibenarkan, dijaga, diamankan. Betul, paling sulit dibandingkan telinga, mata, lisan. Masing-masing memang punya kesulitan tersendiri. Dari satu sisi, setiap anggota tubuh punya kesulitan. Cuman kalau diglobalkan, perut ini menurut pandangan saat ini yang disampaikan Imam Ghazali adalah yang paling sulit untuk ahli ijtihad, dan paling banyak mu'na, kesulitannya, biayanya, dan paling banyak kesibukannya. Secara akal gini aja, ringkasnya ya, kalau buat jaga mata, cara jalan pintasnya tuh ada. Bagaimana? Tutup mata, selesai. Jaga telinga, bagaimana caranya? Tutup telinga, selesai. Artinya jangan ngelihat sesuatu, aman. Jangan mendengar sesuatu, aman. Jaga mulut, diam, aman. Menjaga perut, bagaimana caranya? Nggak bisa perut sampean ditutup, nggak bisa. Nah, sulitnya ini di sini, tetap harus ada yang masuk, tetap harus ada yang dimasukkan ke dalam perut. Sulitnya di situ, meneliti, memeriksa, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, halal haram, mana yang makruh, mana yang syubhat, mana yang halal. Sudah halal diteliti lagi, mana halal yang norm, yang mubah, yang wajar, mana halal yang berlebihan. Nah, dari sinilah sulitnya menjaga perut. Kalau mata tinggal ditutup, selesai. Aman sudah dari maksiat. Jangan keluar rumah, aman matanya. Jangan melihat layar-layar juga. Telinga ditutup, aman. Mulut sampean sendirian aja, nggak usah ngomong, aman. Tapi perut nggak bisa. Jadi perbedaannya, anggota tubuh yang lain, kenapa dibilang perut ini lebih sulit dari anggota tubuh yang lain? Karena anggota tubuh yang lain tinggal ditutup, selesai. Tapi kalau perut nggak bisa ditutup, harus diisi. Nah, di situ letak sulitnya. Sampean harus cari, harus keluar dari rumah, usaha, bekerja. Tetap ada usahanya. Usahanya ini harus halal, dapat harus yang halal. Ini di sini letak usahanya dua macam, 2 kali lipat lebih sulit dari yang lain. Benar dengan mengurangi makan, tapi nggak bisa orang nggak makan sama sekali.
pasti ada yang masuk. Nah dari situlah letak kesulitan menjaga perut. Makanya kita di Islam kan dianjurkan banyak puasa, makan sedikit. Kenapa? Biar lebih ringan proses penjagaan perutnya. Kalau yang makannya banyak, nggak puasa, ini gudangnya ini isinya ini penyimpanannya triple bukan double lagi, otomatis kan perlu biaya lebih mahal. Berarti dia lebih sulit menjaga perutnya. Di Islam disuruh mengatur, mengurangi. Sampean kerja cari harta itu, semakin banyak yang dicari, semakin sulit mendapatkan yang murni halal. Tapi semakin sedikit yang dicari hartanya, semakin besar kesempatan dapatkan yang murni halal. Makanya itu mempermudah menjaga perut dari yang dilarang. Tapi tetap sampean perlu keluar dari rumah, berusaha mencari isi perut. Nah dari sinilah letak dikatakan memang paling sulit menjaga perut. Dibanding mata, telinga, lisan, tangan, kaki, kemaluan, anggota tubuh yang kita jaga dari maksiat, paling sulit perut. Karena semua yang lain bisa didapatkan dengan kholwat, sendiri. Tadi kalau perut perlu keluar. Sampean nggak bisa diam di dalam kamar tahu-tahu kenyang, nggak bisa. Harus berusaha. Di sini letak sulitnya kita menjaga perut. Makanya sampai-sampai Imam Ghazali menjelaskan bahwa seseorang masuk neraka karena anaknya, karena istrinya, dan kadang-kadang karena orang tuanya. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, beliau Imam Ghazali membawakan hadis seperti itu. Kenapa? Karena yukallifunahu ma la yutik. Keluarganya itu meminta sesuatu yang kadang-kadang laki-laki tadi nggak mampu. Bukan nggak mampu bahasa kita. Nggak mampu artinya dia di keluarga, anak, istri, dia perlu nafkah. Dan yang laki nggak mampu mendapatkan harta halal untuk menafkahi mereka. Sehingga laki-laki tadi fadakhala kulla madkhal, memasuki segala lubang yang dia bisa kerjakan. Artinya segala kerjaan didatengin. Mampu kerja, cuman dia belum mampu membedakan mana halal, mana haram. Belum mampu meneliti, belum mampu mendapatkan harta halal murni, belum. Sehingga karena ada tekanan, terpaksa semua kerjaan dikerjakan sampai meminjam dengan cara yang dilarang, melakukan akad-akad yang diharamkan. Dan itu Imam Ghazali mengatakan salah satu bahaya menikah. Betul. Salah satu bahaya menikah, madorotnya menikah. Apa itu? Kita punya tanggung jawab memakani anak istri dengan makanan yang halal. Sedangkan untuk diri kita pribadi masih sulit kita menjamin kehalalannya. Nah makanya di sini sudah jaga perut satu nggak cukup, kita nggak mampu, tambahi lagi jaga perut beberapa orang. Nah, ini di sini dilihat hadirin sekalian, memang betul perut ini adalah anggota tubuh yang paling sulit, paling banyak biayanya. Artinya biaya itu badan kita capek, pikiran kita juga capek, kerjaannya banyak yang dikerjakan. Sudah seperti itu, wa a'dhamuha dararan wa atharan. Perut ini yang paling besar bahaya dan efek buruknya. Kalau susah tapi efeknya kecil masih mending. Ini sudah mencari sudah mencari halalnya, cari amannya susah, paling besar bahayanya dan paling besar efek buruknya. Satu makanan masuk yang haram, wah kacau hidup seseorang. 40 hari nanti nggak diterima sholat dan ibadahnya, doanya sampai 40 hari nggak dia dikabulkan. Nanti itu kita akan ketemui semua ya, bahaya-bahaya tadi di depan akan kita temui, akan kita baca.
Di sini Imam Ghazali cuma ngasih global dulu, nanti detailnya dijelaskan. Sudah paling besar bahayanya, kenapa kok perut bisa seperti ini? Kok paling sulit? Dan kita kadang-kadang ngiranya gampang. Kok paling sulit dijaga dan paling besar bahayanya, li'annahul manba'u wal ma'dinu, karena perut itu adalah sumber dan tambangnya. Perut itu adalah sumber. Semua ya dari perut. Semua dari perut. Wa minhu tahijul umur fil a'dha, dari perut akan tergerak bermacam-macam hal di dalam tubuh kita. Semua dari perut. Kuat, min kuwatin, kekuatan dari perut. Wa dha'fin, lemah dari perut. Wa iffatin, iffah dari perut. Iffah itu berakhlak dengan akhlak yang sesuai aturan syariatnya. Iffah itu melakukan segala hal sesuai dengan aturan syariat. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Tidak keluar batas sampai melanggar dan tidak lemah sampai lalai, enggak. Iffah itu di tengah-tengah. Artinya kalau makanan kita bagus, kita memiliki tadi sifat iffah, teratur. Iffah itu teratur, tidak dikuasai nafsu. Wajimahin wa nahwihi, begitu juga dari perut juga akan tergerak jimah. Jimah itu kita dikuasai sama hawa nafsu, ikut terbawa oleh hawa nafsu. Ini semua dari mana? Dari perut. Bahasa kita itu ya bahan bakarnya perut. Dari perut semua. Lisan, ya lisan kita itu ngomong macem-macem. Sampean yang membuat lisan kita kuat, semangat berbicara itu apa? Ada energi yang keluar dari makanan kita. Coba sampean 3 hari gak makan, kira-kira mampu ngomong? Asik cerita-cerita begayaan. Nah, dari mana energinya? Dari perut. Semua dari perut. Coba aja 3 hari gak makan, syahwat gak ada, gerak malas, ngomong apalagi, kering mulut. Nah, ini secara dohir aja seperti itu. Secara dohir seperti itu. Memang betul. Perut ini adalah intinya. Jadi bahan bakar seluruh anggota tubuh kita itu melalui perut. Kalau perutnya diisi bahan bakar yang jelek, bahan bakar yang buruk, otomatis semuanya juga akan ikut buruk. Akan ikut buruk. Para salaf, salah satu hal utama yang paling dijaga sama mereka adalah ini, mencari yang halal. Sudah itu paling utama. Ya itu kemarin kita bahas semua ya, di apa kita sudah bahas di bab masalah hati, tulul amal. Itu bab warok, masih ingat? Orang yang panjang angan-angan dia akan kehilangan sifat warok. Nah, perlu orang memiliki sifat warok biar apa? Biar dia hati-hati menjaga perutnya. Sebelum kerja koreksi dulu, kerjaannya halal apa haram. Kalau sampean nggak tahu hukumnya, pelajari, tanya ke ustadz. Ustadz, ini saya punya tawaran kerjaan seperti ini, halal tidak? Jangan kita mau melakukan akad, kita nggak tahu langsung dikerjakan. Atau kita nggak tahu, tanya sama orang yang sama-sama nggak tahu. Ditawari pekerjaan sama kawan, kita nggak tahu, terus nanya sama dia kawannya, gimana, halal nggak ya? Kawannya nggak tahu juga, dia jawab, kayaknya sih halal-halal aja. Kan sering kayak gitu. Dalilnya apa? Dalilnya banyak orang yang pakai ini. Itu dalil paling banyak sekarang ya. Dalilnya orang yang awam. Apa dalilnya hukum ini halal? Banyak orang yang ngerjakan. Itu bukan dalil.
Dan kita seperti itu. Nanya sama selain ahlil ilm. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Jangan kita ikuti yang tidak mengetahui ilmu. Tanya hukum itu sama ustadz, sama ulama yang alim dalam hukum tersebut. Lihat ya, ustadz itu mengerti hukum berbeda-beda. Satu, ada ustadz yang ahlinya di ibadah. Ada ustadz yang ahli di bab muamalah. Nah, sampean tanyanya kalau urusan ibadah, tanya sama ustadz yang ahli bab ibadah. Kalau urusan muamalah, ya tanya sama ustadz yang ahli muamalah. Nah, syukur-syukur alhamdulillah ustadznya ahli keduanya, enak. Kalau ustadznya ahli di bab ibadah, tidak ahli di bab muamalah, karena memang kan bab muamalah ini yang wajib belajar, yang mau mengerjakan. Kalau nggak mau mengerjakan nggak wajib. Sehingga ustadz-ustadz itu biasanya kan sibuknya apa? Ibadah, ngajar, ya jadi nggak belajar itu bab muamalah yang ditanyakan. Ya tanya sama ahlinya. Sudah ketemu yang ahli yang mengerti bab muamalah, tanya sama yang paling warok, yang bukan ngakal-ngakalin hukum. Ada ahli, tapi ahli mempermainkan hukum. Dia ngerti dalilnya dari Rasulullah. Ini tapi bisa diakalin nanti, bisa jadi halal. Banyak. Hanya untuk cari keuntungan semata. Cuman biasanya yang kayak gitu bukan ustadz beneran. Kalau ustadz beneran nggak mungkin kayak gitu. Karena seorang ulama itu pikirannya dia cuman menyampaikan umat kepada Allah, menyampaikan makhluk kepada Allah dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mesti dikasih yang terbaik. Nah begitu itu. Seseorang ingin menjaga perut, dasar utamanya harus punya tadi warok. Dikasih minum, kasih makanan, lihat, koreksi dulu. Kayak kemarin kita kasih gambaran kan, dikasih minuman, lihat dulu. Paling tidaklah, paling minim gambaran kita, ada tulisan halal apa enggak. Dikasih minuman enggak dikenal, enggak pakai dilihat. Dikasih daging enggak dikenal, enggak pakai tanya, apa ini? Langsung makan. Langsung makan. La ilaha illallah. Nanti udah selesai, daging apa ya tadi yuk yang dimakan? Daging apa yuk tadi yang dimakan? Nah ini yang kayak gini nih yang kesian. Kalau sudah masuk ke dalam perut, wah jangan ditanya, sulit sekali. Benar ya, efeknya sangat berbahaya. Efeknya sangat berat. Nanti kita akan bahas itu semua di depan. Bahayanya makanan haram, bahayanya makanan syubhat, bahayanya makanan halal yang berlebihan, itu juga berbahaya. Udah kaidah aja buat kita tadi itu kaidahnya. Perut itu sumbernya, sumber energi semua dari perut. Kalau bahan bakarnya bagus, semua baik. Ya kayak sepeda motor kan. Dari mana itu sumber energinya? Dari bahan bakarnya. Supra sampean isi solar, nggak bisa jalan. Dikasih apa premium, bagus bisa jalan. Dikasih Pertamax, tambah lancar mesinnya. Dikasih Pertamax Plus, tambah bagus. Nah, mungkin halal kayak gitu tingkatannya. Kalau semakin bersih itu semakin sedikit. Kayak tadi kan, kalau premium tuh boros, banyak. Kalau yang lebih tinggi apa Pertalite lebih irit, Pertamax lebih irit lagi. Pertamax Plus lebih irit lagi. Nggak tahu lagi atasnya misal ada apa ya, lebih irit. Gambarannya kalau di perut kita balik. Jadi semakin sedikit, semakin berkualitas, itu kita cuma perlu sedikit aja. Kalau banyak-banyak malah nggak bermanfaat nanti. Jadi perut kita itu perlu sedikit aja, yang penting berkualitas halal, udah cukup. Ya kayak tadi minyak itu, kalau kualitasnya bagus, 1 liter itu bisa sampai sekian kilo. Tapi kalau yang kualitasnya jelek sedikit. Kalau yang 1 liter kualitas jelek 10 kilo, kalau yang 1 liter kualitas paling baik bisa sampai 15 kilo, tambah jauh. Kenapa? Kualitasnya. Begitu kalau kita gambarkan perut kita untuk taat dan ibadah. Sampean makan makanan yang murni halal, aman dari syubhat, mampu ibadah sekian misal.
Sampean makan makanan yang murni halal, aman dari syubhat, sudah jelas halalnya, tambahi makanannya orang soleh. Ditambahi lagi sedikit, nah itu paling bagusnya makanan sedikit, tambah kuat ibadah. Tapi kalau yang masuk haram, apalagi yang masuk haram berlebihan, halal banyak bahaya, apalagi yang haram banyak, sangat berbahaya. Makanya kita sebagai seorang mukmin harus menjaga perut kita. Fa'alaika idzan bisiyanatihi anil haram. Wajib atas kamu menjaga perut dari yang haram. Wasyubhah, dan yang syubha awalan, pertama-tama. Kayak kita nih orang awam, pertama latihannya jaga dulu dari yang haram dan dari yang syubhat. Dan ini susah, nggak gampang. Kerja itu susah. Nyari harta susah. Ditambah lagi nyari harta yang halal lebih sulit. Kayak tadi kita bahas, Imam Ghazali nyebutkan di Ihya, salah satu tantangan terberat bagi seseorang, ya tadi yang saya bahas di bab pernikahan, tantangan terberat seseorang dalam pernikahan adalah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan harta halal. Imam Ghazali mengatakan zaman sekarang cari harta susah, ditambah lagi hartanya harus yang halal. Sulit, susah, nggak gampang. Yang ngomong gampang biasanya kata Imam Ghazali ya, yang ngomong gampang itu biasanya udah punya warisan yang halal, gampang. Kalau yang dari nol susah. Gampang ya gampang bagi orang yang udah punya. Kalau sampean gerak dari nol nggak susah. Imam Ghazali nyebutkan di Ihya, illa, kecuali orang-orang yang memang sudah dapat harta sebelumnya dari yang halal. Sudah dapat harta sebelumnya ya gampang, tinggal ngelola aja. Itu juga susah loh, bukan gampang. Tapi susah masih. Apalagi yang masih nol mencari harta halal susah. Makanya di awal cari. Jaga diri dari yang haram, dari yang syubhat. Pertama, thumma anfudulil halal. Tsaniyan. Lalu yang kedua, jaga perut kita dari halal yang berlebih. In kanat laka himmatun fi ibadatillah ta'ala, jika kamu punya semangat untuk menyembah Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang ingin nyembah Allah, bisa menyembah dengan benar, jaga perut dari yang haram, jaga dari yang syubhat. Lalu tambah, jagalah perut dari hal-hal yang halal tetapi berlebihan, karena ini juga bisa membawa efek buruk. Halal berlebihan berbahaya, bisa membuat kita tidak ibadah kepada Allah, membuat kita malas, lemah ibadah kepada Allah. Perut kita itu ketika ibadah, sebetulnya yang menggerakkan kita ibadah bukan dari gizi secara dohir yang sampean lihat, bukan. Yang bikin pian bisa ibadah, kuat ibadah, bukan dari gizi vitamin dohirnya, bukan. Tetapi kemurnian halalnya. Memang kalau secara ilmu kedokteran, sampean kuat bergerak, kuat lari, kuat ini dan itu, dari mana? Dari gizi. Jadi yang makan 4 sehat 5 sempurna, tubuhnya lebih kuat dari yang makan nasi sama kerupuk saja. Itu secara kedokteran. Bahkan sampai dibilang begini, orang yang makanannya 4 sehat 5 sempurna, gizinya tercukupi, akalnya lebih bagus daripada yang makanannya nggak bergizi. Itu secara kedokteran. Tapi prakteknya tidak. Orang yang bikin kuat ibadah bukan yang makanannya yang gizinya bagus,
Bukan yang gizinya serba tinggi, bukan, tapi yang murni kehalalannya. Semakin murni halalnya, semakin mudah ibadah, dan semakin sedikit makanannya, semakin kuat ibadah, semakin bersih akalnya. Ini kaidahnya. Semakin bersih dari yang haram, dari yang syubhat, semakin kuat kita ibadah. Semakin sedikit makanannya, sudah halal, dikurangin lagi, semakin mudah lagi ibadah dan semakin jernih akal seseorang. Bukan makan yang banyak biar sehat, makan yang banyak biar cerdas, bukan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, gak usah ditanya ya, beliau cerdas, alim, pinter, ibadah, kuat, taat. Ibadahnya kuat, gak bermalas-malasan, ibadahnya banyak. Apa kata beliau? Ma syabi'tu mundu sab'ata asyara sinin. Aku gak pernah kenyang selama 17 tahun lalu. 17 tahun beliau tidak pernah kenyang. Kalau kita kan habis tenaga beb. Tadi siang belum makan, maghrib, sholat maghrib lemes. Itu lemesnya bukan karena apa-apa, memang karena mungkin ada debu-debu haram yang masuk, jadi ada lemas. Justru orang itu kalau nggak makan tambah kuat ibadah, tambah kuat taat. Kalau nggak ibadah tambah cerdas pikiran. Apa? Kalau nggak banyak makan, kalau nggak kemasukan makanan yang haram, nggak banyak makan, tambah cerdas pikiran, bukan tambah bodoh. Coba dulu orang-orang bilang, wah kalau minum susu tambah cerdas ya. Iya, biasanya orang-orang yang umurnya sekarang 40-50 tahun tuh terasa itu. Masa-masa kecil dulu mau minum susu aja susah. Kalau dilihat iklan di TV, di radio, minum susu biar cerdas. Prakteknya anak sekarang minum susu tetap aja malas-malas. Ditambahi vitamin, peninggi badan, pencerdas otak, belum tentu jadi hafidhul Quran. Bukan karena gizinya, bukan. Itu mitos itu kalau kita bilang. Bener ya, secara kedokteran mungkin kalau dilihat sel-selnya itu dibentuk dengan gizi, iya. Tapi sudah tercontoh di Islam. Lihat imam-imam besar kita, buktinya apa? Ada di antara mereka yang ngomong makan makanan yang bergizi biar hafal Al-Quran. Ada nggak ngomong? Cari, dalilnya ada nggak? Belum ada itu. Yang kepengen hafal Sahihul Bukhari harus minum vitamin. Nggak ada. Semua mereka mengatakan apa? Yang ada sampai kepada kita, makan makanan yang halal, sedikit dari yang halal. Sedikit dari yang halal, kuat ibadah, cerdas otak, mampu tubuhnya mengerjakan perintah Allah dengan benar. Nah di sini haram wajib kita jauhi. Ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Ghazali satu persatu. Jadi tadi yang saya kasih gambaran itu ya, makan sedikit, itu semua dijelaskan di sini. Jadi diringkas sama Imam Ghazali dibagi dua di sini. Pertama, kenapa kita perlu menjauhi yang haram dan syubhat? Lalu yang kedua, kenapa kita perlu menjauhi makanan halal yang berlebihan? Makanan halal yang berlebihan. Yang haram dan syubhat itu perlu kita jauhi, wajib kita jauhi li thalathi umurin, karena 3 hal. Ya, makanan haram dan syubhat itu wajib kita jauhi sebab 3 hal. Yang pertama, hadaron min nari jahannam, menjaga diri dari api neraka. Otomatis kan orang yang nggak taat bakal maksiat, yang bakal maksiat akan kena neraka. Ini ingat ya, ini kunci pertama ini. Kenapa sih kok kita wajib, kok kita perlu jaga diri kita dari yang haram? Iya, 3 hal yang disebutkan Imam Ghazali. Dari sekian banyak hal, ini diringkas menjadi 3. Yang pertama paling penting ini, hadaron min nari jahannam, jaga dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka itu memakan di dalam perut mereka, ya, mereka memakan api di dalam perut mereka dan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka. Ini ayat ini Allah menjelaskan, yang makan harta anak yatim dengan zalim, dengan tidak benar, itu sama saja memakan api. Nah, kiaskan yang makan haram seperti itu dan nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, artinya daging tumbuhnya dari gizi, dari makanan yang haram, maka api lebih berhak, neraka lebih berhak untuk daging tersebut. Coba hadirin sekalian, ini sudah dalil paling kuat ini. Dua hadis tadi. Dari bagian pertama ini, apa itu? Api neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang makan harta haram. Gak kepengen sampean koreksi diri kerjaannya apa? Apakah sebagai orang mukmin yang ngaku percaya akhirat, gak ada keinginan mengkoreksi diri, dan kalau ada yang haram gak kepengen meninggalkannya? Daging yang tumbuh di badan kita ini kan dari makanan yang masuk. Tambah gemuk, tambah lemak, tambah otot, itu dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk haram, berarti daging-daging ini lebih berhak untuk dimasukkan neraka. Artinya neraka lebih berhak. Jadi nanti di akhirat neraka itu meminta. Neraka itu meminta dan memanggil. Ketika Allah mengatakan kepada neraka, halim talati, sudah penuh, neraka bilang hal min mazid, ada tambahan. Jadi mereka itu memang meminta. Siapa yang berhak, yang pantas dimasukkan neraka? Itu yang daging-dagingnya, tubuhnya itu tumbuhnya dari makanan yang haram. Seandainya kita dibuka hijabnya, bisa ngelihat kulit kita ini, daging kita mana yang halal, makan yang haram, niscaya kita akan jijik dengan tubuh kita. Daging-daging yang tumbuh yang dari makanan yang haram ini busuk, bau, menjijikkan. Di dunia kita nggak ngelihat, walaupun kelihatannya putih, kelihatannya sehat, tapi ini calon-calon masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin sekalian, ini cukup sebetulnya. Satu ini aja udah cukup buat tafakur kita. Soalnya kita manusia ini, harapan utama kita di akhirat nanti itu selamat dari neraka, masuk kepada surga. Ini cukup sebetulnya satu ini. Kenapa kita perlu meninggalkan yang haram dan syubhat? Karena yang makan harta haram, makan harta syubhat, lebih pantas dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan baca penjelasan dari yang tadi kita sampaikan. Kenapa kita perlu makanan yang haram, kenapa kita perlu makan makanan yang halal, meninggalkan yang haram, sedikit dari yang halal. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemudahan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan jalan kita mendapatkan rizki yang murni dan halal, sehingga tubuh kita semuanya tumbuh dari daging-daging yang halal, yang pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Jika ada salah kata kurangnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.